Mulai ketemu nggak sampai sini? Nah, gara-gara salah makan tadi tubuhnya jadi alergi, semua makanan apapun dimakan jadi alergi, yang kadung masuk sini, kalau dia asam amino jadi makanannya sel, beredar ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Nah ini peptidanya masuk ke sini, beredar ke seluruh tubuh, masuk ke otak. Padahal ini morfin. Kebayang enggak otak kena morfin? Anakmu gak ada rasa sakit. Jedok di kepala, mukul kepala. Kena morfin, ketawa-ketawa sendiri, loncat-loncat sendiri. Ya itu yang terjadi. Gampang toh konsepnya. Jadi ini gak cuma ngomong tentang kasein sama gluten, tapi semua makanan loh jadi masalah kalau dia membentuk bentukan morfin atau opium ini. Ini dibawa ke otak, otaknya jadi error. Banyak orang yang salah, nggak ngerti, yo banyak banget. Makanya saya sama tim Mata Hati itu sedih dan kepingin berbagi ngajarin banyak orang. Ini dibawa ke dokter jiwa, dikasih penenang. Iya, mengetanya tenang, tapi anaknya jadi on, gak nyambung. Bener atau bener? Ya. Nah, kalau kita tahu ceritanya kayak gini, yo gampang toh anakmu diatasi. Nomor satu, leaky gut-nya itu dibenerin jangan sampai bocor. Nomor dua, makanannya ini harus bisa dipotong dengan sempurna. Itu tok loh. Wis anakmu pasti gak error. Dan ingat, ini penyebab terbanyak loh. Makanya saya selalu ngomong, kalau di orang tua konsultasi sama saya, kasih ateknya ke saya. Saya baca ateknya, oke. Saya lihat skala 4-nya tinggi, kemungkinan besar karena makanan, langsung saya kasih solusi. Solusinya apa? Ya kan gampang. Nih, gambarnya yang tadi. Nomor satu, leaky gut. Leaky gut-nya harus ditambal. Lah yang nambah leaky gut itu apa? Probiotik. Makanya anaknya saya kasih Sinbio. Minum Sinbio supaya ini ditambal. Nah, Sinbio itu kalau bisa masuk, kalau Sinbio bisa ya masuk sampai dalam keadaan hidup. Nah, orang-orang tuh kadang-kadang dikasih mereknya yang jelas, mereknya yang ini belinya merek lain. Dok tak kasih Yakult, dok tak kasih yang ini. Gak bisa hidup, mati semua. Karena di Sinbio ini ada teknologi yang namanya ProbioX yang melindungi dia dari kerusakan akibat asam lambung. Sehingga walaupun jumlahnya minimalis, ya, orang-orang yang sudah terapi biomedis zaman dulu pasti tahu ya, ada yang minum sampai 30 miliar, 50 miliar. Kalau Sinbio cukup sedikit aja, satu tabletnya, satu kapsulnya cuma 5 miliar. Tapi karena hidup, dia mampu nempel di sini, membentuk jembatan ini, jahit dia, dijahit biar gak bocor lagi. Terus dia punya efek 2 in 1 lagi, dia membentuk lendir. Jadi ini kayak teknologinya bantu blast, jadi ada makanan yang lewat, gak bisa lari ke sana lagi. Sehingga kalau semua makanan bisa dihalangi yang masuk ke otak, otomatis anaknya gak gampang error lagi. Tapi harus ingat, usus ini panjangnya 6-7 meter, sehingga minum Sinbionya ini bisa sampai 1-2 tahun, tergantung kondisi masing-masing anak. Nggak ada yang instan. Ya, ingat ya. Coba nanti dilihat kapsul Sinbio itu gedenya seberapa, terus suruh nempel usus 7 meter. Masuk akal nggak kalau cuma 3 hari? Ya, diperhatikan benar-benar. Jangan nanti nyalain orang. Oke. Nah, pemakaian ini harus hati-hati karena dia punya efek bagus karena ini masuk makhluk hidup. Dia juga membantu mengontrol, mengurangi patogen atau mengontrol disbiosis dengan cara apa? Membunuh bakteri jelek, mengurangi pertumbuhan dari jamur. Wah, efeknya apik ini ya. Beberapa banyak yang kita dapat bisa ngomong ya. Ternyata gangguan bicara itu salah satunya dari disbiosis. Oke, nembelnya sudah, sekarang mecah makanan. Nomor satu kan nggak mungkin kita memperbaiki defisiensi makanan dalam waktu singkat. Ya dikasih asam amino. Nah di sini kita anjurkan dikasihnya biostrat. Kenapa biostrat? Karena isinya lengkap. Beli satu dapat semua, 20 macam asam amino ada. Jadi kayak kita ngasih supermarket ke dalam tubuh, biar tubuhnya milih sendiri. Wis milih-milih sendiri, ngambil-ngambil sendiri. Yang butuh diambil gitu loh ceritanya di kita. Daripada
Kalau orang dulu, zaman dulu ya, terapi biomedis setelah dites yang namanya metilasi, hari ini tidak kita bahas karena waktunya nggak keburu. Sudah jam 11.33, ya, jadi saya pasti nggak keburu waktunya. Itu dikasihnya suplemennya sekantong kresek, ya, sampai 26 juta, 18 juta, ya, itu udah nggak bener lagi lah, habisin duit. Ya. Ya, jadi tetap dikasih kalau bisa itu asam amino, kita pakainya Biostart. Tapi kalau tidak bisa, yang paling utama untuk memecah makanan tadi, apa? Benar, enzim, kasih enzim. Ya, cuma harus tahu, enzim kerjanya motong makanan. Jadi pemakaian enzim harus sesuai dengan makan. Setiap kali makan harus makan enzim. Kecuali minum air putih. Nah, minum ya dok, iyalah, susu kan diminum. Kan susu yang bikin error tadi kalau dengar ceritanya tadi. Ya kan? Jadi kalau minum susu pun ya dikasih, iya, minum susu dikasih. Ingat ini pori-porinya usus kan kecil banget, tidak ketahuan. Buk makanan sudah kamu jus, sudah kamu hancurkan, pasti ukurannya masih gede. Buat tubuh terlalu besar. Ya kan? Jadi perlu asupan enzim dari luar. Jadi makan apapun, minum apapun, anakmu harus dikasih enzim. Berapa banyak enzimnya dok? Tergantung porsi makanan. Karena kalau porsinya kurang berarti ada yang nggak kepotong. Kalau nggak kepotong tuh sampai lari ke usus yang bocor ini, bikin error. Harus sebanyak-banyaknya dikasih enzim supaya kalau seandainya masih ada yang bocor, ini tidak bikin huru hara karena terpotongnya jadi asam amino. Ya. Oke. Jadi tadi itu perlu 3 ya, perlu Synbio, perlu Nutracare enzim, yang ini kayak Nutracare enzim, dan perlu lagi Biostrat. Itu yang paling simpel. Jadi kalau orang nanya sama saya, ya itu yang paling simpel, paling praktis. Ya. Kalau kita ngomong, kalau error itu akibatnya dari makanan. Ya. Ini ya isinya. Jadi kenapa milih produk ini? Sementara saat ini, ya sementara belum ada yang lain. Ya. Kita pakainya yang ini, Nutracare Enzim Plus ini. Karena isinya ini adalah bahan natural, bahan alami. Sehingga kalau dosisnya banyak pun, ini tetap aman. Justru ini saya jadikan rahasia, secret. Tolong ibu-ibu punya ya satu botol itu di dalam tas. Terutama kalau lagi jalan sama anak nggak tahu ya kapan kita anak atau mau makan atau mau bocor makanan di mana, kasih dulu, ya kasih dulu sebelum makan supaya anak nggak error. Ya, terutama kalau anak-anak belum diterapi alergi. Nah, kalau ngomong terapi alergi ya pakai ICOM. Nah ini tadi baru ngerti ya dari ceritanya ya. Lah gangguan enzim sendiri itu banyak ya. Salah satu contoh gejala gangguan enzim. Ya, ini gangguan enzim. Alergi itu bisa karena gangguan enzim. Jadi enzimnya dibeneri, alerginya membaik. Gangguan pencernaannya bisa bagus, ya, sinusnya bagus, macam-macam lah. Dan ini ya gejala-gejala kalau kita lihat gejala-gejala penyakit yang lain ya. Ada konstipasi, mungkin anakmu kurang enzim. Anakmu brain fog ya. Dok, anakku kayak hang terus dok, nggak bisa apa-apa. Hati-hati. Mood swing. Ini yang weight gain ini yang kemarin heboh nih ya. Gara-gara anak salah satu orang tua yang dikasih suplemen ini berat badannya turun 27 kilo ya dalam waktu 3 minggu. Langsung semua orang tua beli ini ya. Itu 2 tahun yang lalu. Hanya gara-gara gangguan enzim aja, ini bisa jadi orang jadi gemuk. Ya, ini intisarinya di sini. Ini penyakit-penyakit yang juga disebabkan karena gangguan enzim. Banyak ini ya gangguan enzimnya. Jadi hanya dibenerin enzimnya aja, ya gejalanya membaik. Jadi enggak salah ya kalau kita ngomong, pantas ya dok ya, anakku setelah kasih suplemen sekarang gangguan tidurnya hilang, konstipasinya hilang. Iya, hilang. Tapi kalau nggak kita terapi dengan BICOM, ini bisa seumur hidup loh. Karena masalah utamanya kan nggak kita benerin. Jadi kayak kamu sakit batuk pilek karena infeksi, kamu minumnya cuma Panadol, ya demamnya turun, tapi batukmu kan nggak sembuh-sembuh gitu loh. Ya ini gejalanya hilang, tapi ya tetap akan ada, dan akhirnya kamu akan ketergantungan suplemen seumur hidup. Ini kalau kita ngomong apa adanya. Ini Synbio tadi. Kenapa kok dok milihnya produk ini dok? Ya nomor satu ini produk impor, ya impor yang sudah dikemas di Indonesia sehingga belinya gampang. Ya kayak Nutracare tadi produk impor.
Untuk terakhir dari Amerika, kalau Synbio ini dari Belanda. Ya. Dan dia enaknya, ini isinya probiotik, itu kumannya, dan prebiotik itu makanan kuman. Jadi seakan-akan kita nanam kuman. Gitu. Jadi kita jangan tergantung kuman seumur hidup, ya, dapat dari luar. Dan dia punya teknologi ProbioX, ini kayak jaket pelindung, yang melindungi dia dari kerusakan panas, dari kerusakan akibat asam lambung. Makanya produk Synbio ini nggak perlu disimpan di kulkas, ya, lebih aman, kayak gitu. Ya, terus kita mau bahas lagi ini, ya. Jadi bonusnya ya kalau kita dapat tadi kan udah ngurusi leaky gut, tapi karena ternyata leaky gut untuk kita pakainya adalah probiotik, ternyata dia juga bisa membunuh jamur, ya, mengurangi jamur, mengurangi bakteri jelek. Jadi ini kena gitu loh. Ya, tadi kita juga ngomong masalah nutrien defisiensi karena apa? Karena tadi pakai biostrat, karena biostrat kan nggak melulu isinya cuma asam amino. Dia juga isinya adalah multivitamin, ya, ada vitamin B, ada mineralnya. Jadi otomatis gara-gara kita ngurusi yang tadi, ini juga ikut terberes. Nah, kalau opiat tadi yang masalah usus bocor tadi. Ya. Nah, ini yang bagus ya. Nih, ini waktu itu kita uji coba. Ya, jadi kalau ngomong disbiosis itu gangguan kebun binatang. Ya. Jadi orang-orang selalu ngomong, dok kok disbiosis itu selalu ada, selalu muncul. Iya loh, dan orang-orang tuh suka lupa. Bayangan mereka, kalau disbiosis itu masalahnya cuma masalah parasit atau yang kita sebut cacing. Nah, parasit aja macamnya banyak kok, nggak cuma cacing kok. Gitu. Ya, otomatis kan ada parasit yang lain. Selain ada parasit, dia juga ada virus, ada jamur. Lah orang ingatnya, kan sudah dikasih Synbio, dok. Nah, Synbio kan nggak bisa bunuh virus, nggak bisa bunuh parasit. Bisa ngurangi bakteri, bisa. Gitu loh. Jadi orang lupa, dok kan aku udah dikasih obat cacing, dok. Lah obat cacing kan cuma bunuhnya di sini. Lah yang ini. Lah yang ini. Bunuhnya lewat mana gitu loh. Makanya kadang-kadang kita ngomong kita belum ketemu produk yang bagus, belum ada. Ya, kita coba mengurangi iya. Dan berita bagusnya kalau kita benerin disbiosis ini, terutama di skala 1, anak-anak yang tadinya kesulitan bicara, gangguan bicara, banyak yang jadi mulai mengeluarkan suara, mulai bicara, mulai ngomong. Coba nanti kita sharing. Orang tua yang anaknya, aku yang masih ingat Nicholas ya waktu itu ya, dari Surabaya ya. Dok, setelah dikasih DMR, dok, anakku mulai bicara, dok. Nah, ya, Sen-sen ya Surabaya ya, mulai ngomong. Kok bisa dok ya? Dosis Synbio-nya dinaikkan jadi 3 yang malam, anakku jadi mulai ngomong. Ya. Ini loh. Jadi kadang-kadang ada perkara gangguan bicara, itu hanya gara-gara masalahnya di disbiosis. Dan ini hati-hati, nggak boleh ngawur. Karena kalau kamu terlalu banyak ngasih eh, Synbio atau beresi yang disbiosis, kalau yang dimatikan terlalu banyak, anakmu tambah error. Itu yang namanya die of candida atau die of parasit. Hati-hati. Makanya tergantung kalau dari hasil tes tadi kita tahu masalah utamanya di mana. 2 tahun yang lalu, ini tinggal satu shot yang terakhir ya. Dokter Mariska buat yang namanya DMR antiparasit ini yang diminum 4 hari. Ya intisarinya sama sih, dasarnya obat cacing tapi ditambah herbal. Yang masing-masing hari itu beda-beda herbalnya karena dia untuk menyerang sesuatu yang berbeda, parasit atau protozoa yang lain, ya. Itu diserang. Kemudian yang kita buat di sini agak berbeda, itu diimprint. Ini dasarnya warnanya ini ya, ini Asira ya. Ini diisi energi dari Asira supaya kalau obat cacing, kita ngomong obat cacing lah, yang paling banyak kita pakai obat cacing paling murah ya. Obat cacing itu hanya bisa mengontrol membunuh cacing yang ada di pencernaan, di usus. Padahal cacing itu bisa ada di mana-mana. Bisa di paru, bisa di otak, itu nggak bisa dibunuh. Nah dengan DMR ini, karena diisi antiparasit, dikasih frekuensi antiparasit, dia bisa membunuh sampai di tempat yang aneh-aneh tadi. Makanya banyak anak-anak setelah kita kasih DMR dalam waktu 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Ini yang terakhir kalau nggak salah, aku nggak tahu, mungkin sudah ditutup ya pemesanannya sama Dokter Mariska ya. Kemarin sudah sempat umumnya di grup, sudah ditutup. Yang dikasih DMR, ini bagus. Nah kemarin ini karena ada pandemi, terus penelitiannya di Biopomnya masih tertunda, kita minta ke pabriknya untuk, boleh nggak kita dibuatkan 1 kali lagi. Karena banyak grup baru, karena terus terang kita punya grup baru, dari Cirebon, Semarang, sama dari
Terakhir kemarin mana? Kendari ya? Enggak, Mamuju Bengkulu ya, yang kita baru masuk ya. Barangkali ini kita bisa share ke grup tadi supaya mereka itu bisa dapat manfaat yang lebih banyak. Ini aku enggak tahu ini masih ada barangnya atau enggak ya. Tapi yang jelas ini produksi terakhir. Coba hubungi Dr. Mariska ya, yang ini ya. Oke.